Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal. Saya kembali berbincang dengan Pak Suhadi. Pak, selamat datang lagi ke Cokro, Pak. Selamat datang. Ini saya selalu senang tuh kalau ngobrol dengan Pak Suhadi karena perspektif hukum itu penting sekali saat ini ya. Dan Pak Suhadi sebagai advokat dan sebagai praktisi hukum tahu banyak lah mengenai melihat masalah terkait dengan isu-isu hukum dari perspektif legal gitu. Nah, ini ada dua hal yang ingin saya bicarakan, Pak. Pertama soal Roy Suryo. Nah, kan kita tahu prapit sampai 4 kali. Terus kemarin Pak Suhadi bersama tim hukum Merah Putih mendatangi MA, Mahkamah Agung, meminta supaya Mahkamah Agung menerbitkan perma, Ya. peraturan Mahkamah MA, Agung. gitu Pak ya, terkait soal aturan prapit ini, Ya, Pak ya. ya. Jadi ini mungkin perlu pembahasan khusus ini, kenapa perlu ada perma, gitu Ya. Pak ya. Yang kedua soal Tifa, Pak. Jadi Dokter Tifa itu baru-baru ini menyatakan hijrah. Hijrah itu apa ya? Semacam mengasingkan diri dari Berpindah kasus. kan berarti kan? Iya, jadi Dari tempat A ke tempat B. Nah, iya, ini betul. pengertiannya apa nih? Betul. Jadi Ya. dia tadinya eksepsinya diterima itu kan euforia dia kan. Betul. Terus ternyata pengadilannya lanjut, persidangannya lanjut Ya. gitu. Karena JPU merevisi dakwaan. Tiba-tiba dia menyatakan saya nggak mau lagi urusan ngurusi kasus soal kasus tuduhan ijazah palsu ini. Ya. Saya mau urusin yang lain aja katanya. Kalau mau jadi saksi sih boleh katanya. Jadi dia kayaknya tiba-tiba udah saya nggak mau lagi gitu. Kan kasihan Roy Suryo sendirian. Ya. Jadi, tapi kan nggak bisa begitu. iya, Nanti makanya kita bahas. Jadi ini kita bahas dua hal ini, Pak. Soal perma, kenapa penting ada perma terkait prapit, dan soal Tifa. Silakan, Pak. Ya. Jadi terkait masalah perma ini memang menarik ya. Karena orang barangkali juga bertanya-tanya. Perma itu adalah peraturan Mahkamah Agung. Ya. Kok bisa ada perma? Ya, karena setiap undang-undang itu ada turunannya. Ya. Kalau misalnya seperti yang pernah kita bahas juga, undang-undang kepolisian pasti ada turunannya. Ya. Undang-undang kepolisian itu ada turunannya. KUHP itu juga ada turunannya. Okay. Ya. Apa kita kenal? Kalau di kepolisian itu namanya Perkap, peraturan Kapolri. Itu turunan daripada undang-undang kepolisian dan KUHP berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam bekerja. Jadi dikasih rumusan tuh secara jelas. Yang tidak jelas dalam undang-undang kepolisian dan KUHP ya, itu dijelaskan secara rinci. Ya, tugas penyidikan seperti apa, bagaimana penyidik harus mengeluarkan apa, terus kemudian juga harus bagaimana, ya, itu diatur dalam Perkap kalau di kepolisian. Nah, kemudian barang apa sih yang disebut dengan perma Mahkamah Agung itu? Sama, itu pun turunan daripada undang-undang Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu ya undang-undangnya berkaitan dengan pengaturan kehakiman, ya, undang-undang berkaitan dengan masalah persidangan dan lain sebagainya. Nah, itu pengaturannya ada di Mahkamah Agung, ya. Karena undang-undang itu tidak mungkin bisa berdiri sendiri, karena pelaksanaan dan tingkat operasional itu yang mengatur adalah lembaga Mahkamah Agung berkaitan dengan pengadilan. Ya, ini aspek juklaknya gitu, Pak, juknisnya seperti itu, gitu ya. Betul, juknisnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih kaitan prapit dengan perma tadi ya. Nah, kan kita lihat nih, prapit ini kan dilakukan berulang-ulang ya oleh Roy Suryo. Sekarang udah jilid 4. Saya katakan jilid aja deh biar kelihatannya keren. Dan biar Roy Suryo juga seneng gitu kan. Ya udah jilid keempat. Belum lagi nanti nih, ya dia akan mengajukan prapit lagi nih berkaitan dengan masalah ganti ruginya. Karena kemarin kan DNO atau tidak diterima gugatannya. Dia rencananya akan prapit lagi berkaitan dengan masalah itu. Berarti kalau ini prapit yang lagi berjalan udah keempat, nanti berkaitan dengan masalah yang ganti rugi itu berarti yang kelima. Belum lagi nanti yang keenam, yang ketujuh. Sebelumnya ada presiden semacam ini nggak, Pak? Orang melakukan prapit sampai berjilid-jilid gitu? Nggak pernah. Justru inilah kan kita anggap sebagai presiden yang tidak baik, yang tidak sinkron dengan undang-undang kehakiman.
Nah, kenapa kok perma yang kok peraturan Mahkamah Agung yang harus menjadi wilayah kerjanya? Karena yang namanya Prapit itu kan yang nangani pengadilan negeri. Di mana pengadilan negeri Jakarta Selatan yang mengadili Prapit. Makanya ya rumusan itu secara jelasnya harus ditujukan kepada pengadilan. Pengadilan nanti ini yang menentukan bagaimana rumusannya. Nah, itu bagaimana dengan Mahkamah Agung menyikapi Prapit yang berkali-kali ini. Boleh atau enggak boleh? Ini juga kan kita masih bertanyakan. Cuma saya kemarin juga mengutip ya di Undang-Undang Kehakiman ya nomor 48 tahun 2009. Di mana di dalam pasal 2 ayat 4 itu dinyatakan pengadilan itu atau peradilan itu harus berajaskan cepat, sederhana, dengan biaya murah. Nah, ini semangatnya seperti itu. Nah, kalau berulang-ulang terus begini, cepat enggak? Enggak cepat. Ya, sederhana, ya enggak jadi sederhana. Letak sederhananya di mana? Enggak ada gitu kan. Terus biayanya murah? Tidak juga. Pengadilan direpotkan setiap hari yang harusnya bekerja untuk mengadili perkara-perkara lain, berkutatan aja terus dengan peradilan. Kan ini tentunya wilayah-wilayah kerja seperti ini ya. Kalau kita berkiblat kepada ajas tadi Undang-Undang Kehakiman ya di pasal 2 ayat 4 ini yang harusnya cepat, sederhana dengan biaya murah, itu kan jadi gak tercapai. Gitu kan? Nah, ini konsep peradilan di Indonesia ini harus seperti itu gitu kan. Oleh karena itu kita mencermati nih, kok nggak sangat efektif ya Prapit terus ditempuh secara nggak terukur seperti ini. Kita mau minta ada kepastian. Ya, siapa yang bisa melakukan itu? Saya yakin memang pengadilan tetap tidak akan berani. Karena kenapa? Kita kan lihat juga nih di dalam undang-undang di KUHP yang baru ini kan. Khususnya di pasal 163, kalau nggak salah di ayat berapa itu dikatakan ya. Apabila ya peradilan itu masih berlangsung, maka pokok perkara nggak boleh berjalan. Nah, ini kan menjadi persoalan dong, gitu kan? Seperti pasal 163 ayat berapa itu seperti kayak alarm, gitu kan? Asal Roy sudah menyatakan Roy akan mengajukan Prapit lagi, berhenti itu perkara yang ada di pokok perkaranya. Loh. Ini yang menjadi persoalan gitu. Yang makanya kita harus sikapi. Makanya kan banyak yang mencurigai bahwa ini adalah akal-akalannya Roy Suryo dan tim hukumnya untuk menunda masuk ke pokok perkara gitu Pak ya. Jadi Prapitnya kan itu dipecah-pecah itu Pak. Jadi materi yang dijadikan Prapit itu kan pecah-pecah seakan-akan ini setiap elemen itu kemudian ada Prapitnya gitu. Nah, ini menjadi wilayah kerja Prapit. Iya, dan ini yang kemudian orang menuduh lah ini jangan-jangan cara dia untuk memang menghindari pokok perkara padahal justru utamanya ini persidangan pokok perkara itu gitu Pak ya. Ya harusnya kan ke situ ya. Apalagi dia udah yakin kok ijazahnya Pak Jokowi 99,99 itu palsu. Nah, tuduhan dia seperti itu. Gitu kenapa dia nggak berani gitu kan? Kenapa dia berkelit di wilayah kerja ini? Saya bukan tidak setuju Roy Suryo itu mengajukan Prapit. Karena itu hak Pak ya. Iya, tapi jangan dicicil, ya kan? Kayak semesteran aja gitu kan? Ya, itu yang kita sikapi. Kami mau ada petunjuk yang tegas, jelas dan lugas buat pengadilan ya berkaitan menanggapi Prapit. Karena kalau nanti perma itu keluar, pengadilan akan berani mengambil posisi untuk menolak dan tidak dalam kasus itu. Ya tentunya kan nanti perma akan menjelaskan Prapit dalam kaitan ini harus hanya satu kali dapat diajukan. Kan jadi jelas dalam persoalan ini kan. Ya. Loh, kan wilayah kerjanya 9 ya, berkaitan dengan penyitaan ya sprindiknya, berkaitan dengan penahanan, berkaitan dengan penangkapan, berkaitan dengan penggeledahan dan sebagainya. Kan harusnya beda-beda dong ini. Ya nggak gitu juga. Karena pokok pangkalnya itu harus melihat kepada objek laporan itu. Laporannya kan berkaitan dengan Pak Jokowi, penistaan dan perbuatan tidak menyenangkan
dan pengeditan. Ya dijadikan satu kan gitu kan. Nanti pengadilan mana yang memang masuk akal itu yang dikabulin. Kan jadi sederhana dong, ya kan? Kalau berkaitan dengan masalah status tersangkanya, terus digabungkan juga dengan penangkapannya, digabungkan juga dengan masalah penyitaan dan lain sebagainya. Terus Ya, itu elemen itu nanti mana yang memang bisa dipertanggungjawabkan itu nanti yang dikabulkan oleh pengadilan. Iya. Kan itu yang harusnya dimaksudkan Memang, dalam kaitan ini. Memang gitu. kalau kita lihat Pak ya, misalnya Prapitnya Roy Suryo itu memang betul-betul setiap perintilan tuh Ya, diprapitkan. sprindik namanya, sprindik itu. Iya, jadi prapit pertama soal penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Nah ini kan sebagian dikabulkan. Itu yang bikin dia kemudian kan, wah, Jumawah kan gitu. Prapit kedua soal penetapan tersangka, prapit ketiga soal ini ditolak kan, tetap tersangka. Prapit ketiga soal ganti rugi dan rehabilitasi itu juga ditolak ya. Terus prapit keempat soal pencegahan ke luar negeri gitu. Jadi setiap jadi tidak digabung gitu ya Pak ya. Nah ini yang kemudian menjadikan seakan-akan ini kayak delaying, buying time. Buying gitu time, ya betul. Jadi itu yang oleh Pak Suhadi bersama tim hukum Merah Putih itu ingin agar MA bikin semacam aturan itu, yang Pak, tegas. Ya? Oke. Berapa kali? Ya kalau MA bilang setiap sprindik itu menjadi objek, ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi jangan salah, kami dalam waktu dekat ini juga akan mengajukan uji material ya ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan masalah ini juga. Gitu. Tapi mudah-mudahan Mahkamah Agung dalam waktu dekat dengan surat yang kita ajukan ini ya itu dapat respon. Kita bukan minta fatwa nih, jangan salah juga. Kita minta supaya Mahkamah Agung melihat presiden berkaitan dengan prapit ini gitu. Nah, terkait menyangkut masalah perkara yang harusnya juga nggak perlu terjadi. Sebetulnya di Mahkamah Agung di Undang-Undang Kehakiman itu juga ada aturan-aturan yang jelas. Kalau nggak salah di undang-undang yang sama tadi sudah sebutkan Undang-Undang Kehakiman itu kalau nggak salah di pasal 5. Di pasal 5 itu menjelaskan bahwa hakim itu wajib menggali ya persoalan-persoalan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Harusnya ya dengan kata menggali ini bisa diambil sikap juga berkaitan dengan prapit tadi ya. Kan muaranya ke pengadilan kan? Betul. Pengadilan seperti apa? Ya menurut saya Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pengadilan semua berkumpul bersatu untuk menyikapi masalah ini. Supaya nanti jangan disalahin juga kan. Mengambil sikap. Bagaimana? Ya pengadilan membuat pengumuman misalnya. Ya, prapit tidak boleh berkali-kali atau prapit harus diajukan satu kali. Itu kan menjadi dasar. Tapi saya yakin dengan berkembangnya KUHP, memang keberlakuannya seperti ini, saya yakin kok memang masih takut mengambil sikap yang terlalu besar. Makanya saya bilang ya keberlakuan pasal 5 di Undang-Undang Kehakiman itu kelihatannya kalau kita memaksakan diri kepada pengadilan tentunya juga akan repot nantinya. Kan bisa juga, wah kok kamu bisa mengambil persoalan yang berskala nasional seperti ini, mengambil sikap yang terburu-buru dan lain sebagainya. Makanya kita tetap serahkan kepada Mahkamah Agung. Gitu. Dan itu langkah yang alasan yang menjadi itu elegan lah, alasan yang paling elegan. Tim hukum Merah Putih untuk minta supaya Mahkamah Agung menerbitkan perma gitu. Betul. Ya. Nah, terus selain Roy Suryo, Pak, ini juga ada yang rame nih, Pak, soal pernyataan Dr. Tifa gitu, setelah JPU menyatakan memasukkan lagi surat dakwaan artinya sidangnya lanjut gitu. Dia bikin pengumuman dia melakukan hijrah tadi itu, Pak. Pokoknya saya nggak mau lagi ngurusi soal tuduhan ijazah palsu. Itu kan seakan-akan kayak dia sendiri yang mutusin gitu. Dan lari dari gelanggang. Setelah JPU menyatakan go ahead gitu, maju terus. Nah, juga ini apa bisa semau-maunya dia gitu ya. Terus ini berarti Roy Suryo ditinggalkan gitu ya. Dia sendirian. Roy Suryo tadinya kan tadinya kan 3 orang.
Rismon Satu sudah udah pergi, mental. Ya, terus betul. tinggal Roti kan, Betul. terus T-nya pergi, tinggal Ro. Gimana Pak Suyadi ngelihat langkahnya Dokter Tifa itu? Ya nggak bisa, emang pengadilan punya dia, ya kan? Pengadilan ini kan milik negara, ya, milik bangsa dan negara kan? Nggak bisa dia begitu. Karena kenapa? Rumusan hukum itu jelas. Orang dalam status terdakwa, ya, itu tidak bisa berbuat apa-apa semaunya dia. Apalagi cuman katakanlah, ya, dakwaan batal dan lain sebagainya. Itu kan bukan segala-galanya. Batalnya itu apa? Kan berkaitan dengan pasal yang tidak sempurna, ya, yang tidak dimasukkan secara limitatif mengkaitkan dengan pasal-pasal KUHP dan KUHP yang baru. Lokus dan temposnya juga tidak terurai dengan jelas. Kan persoalannya di situ gitu kan. Kalau itu sudah diperbaiki, ya persidangannya jalan. Dan nggak bisa dia katakan, wah saya sudah nggak mau ikut campur lagi, terus kemudian nggak bisa disidangkan. Dia ngomong seperti itu. Ya salah besar gitu kan. Karena pengadilan sebelum ada vonis, sebelum ada putusan namanya dari pengadilan negeri, ya, di mana dia disidangkan, ya tetap perkara ini berjalan sesuai dengan waktu dan juga keadaan yang sama. Jadi nggak bisa dia lari dari persoalan itu, nggak bisa gitu. Apalagi nih kita dengar kan ada Prapit lagi dia. Iya, dia bikin Prapit, mengajukan Prapit juga. Lagi. Terus kemudian dia berharap kan dengan adanya Prapit, Roy Suryo nggak sidang-sidang nih, ya kan? Wah saya juga nanti nggak sidang-sidang juga nih. Ya salah bareng tadi. Karena begini, ya, Tifa dalam kaitan ini dia statusnya sekarang bukan lagi sebagai tersangka, dia sudah terdakwa. Makanya kalau dia mau berkelit apapun, ya harusnya pengadilan nanti. Ini kan nanti kalau nggak salah tanggalnya aja yang berbeda nih. Pengadilan Negeri Jakarta Timur udah buat surat panggilan berkaitan dengan masalah ini kan, persidangan Dr. Tifa, ya kan. Terus kemudian juga dia ngajukan Prapit juga akan disidangkan minggu depan, katanya seperti itu kan. Ya menurut saya Prapitnya tetap harus ditolak, pengadilan tetap harus jalan untuk memeriksa kepada pokok perkara. Gitu, dia nggak bisa lari dari persoalan ini memang gitu. Kayaknya dua-duanya bikin manuver supaya nggak masuk ke pokok perkara. Kelihatannya seperti yang Roy Suryo Prapit berjilid-jilid, yang ini Prapit plus bikin status Facebook, bikin status medsos. Saya sudah hijrah, jadi saya tidak mau lagi ngurusin soal tuduhan ijazah palsu gitu. Nah ini kan berarti dia ninggalin Roy Suryo. Nah ini masa begini, apakah ini tanpa sepengetahuan tim hukumnya Pak ya? Ini apa ada sesuatu yang di belakang layar? Ini apa? Menurut Pak Suyadi apa itu? Kenapa tiba-tiba dia... Ya mungkin bisa sementara dia lagi deket-deketin Pak Jokowi, kita nggak tahu gitu kan? Iya siapa tahu ya. Gitu kan? Karena pintu RJ nanti, masih terbuka Pak ya? Dalam kasus Tifa? Masih terbuka karena mungkin ya ini masih mungkin ya. Karena kan ini KUHP yang baru nih, kita masih mendalami terus keberlakuannya seperti apa gitu kan. Mungkin ya. Kan ada dua hal yang bersifat meringankan dia, ya. Karena pertama dia ini bukan residivis, ya. Itu yang membedakan dengan Roy Suryo. Bukan pelaku tindak pidana kedua, tapi yang pertama. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Terus kemudian juga ancaman hukumannya barangkali dia nggak di atas 5 tahun, ya. Terus kemudian kalau itu terpenuhi dua elemen penting tadi, maka dia akan ditawarkan lagi berkaitan dengan RJ, restoratif justice oleh pengadilan. Gitu loh. Apakah ini diberlakukan lagi? Ini yang kita akan lihat nanti bersama-sama. Oh, karena waktu di persidangan pertama kemarin sudah diajukan, sudah ditawarkan ya, sudah ditawarkan. Tapi ditolak. Oh, saya nggak mau damai dan lain sebagainya. Oh, saya nggak mau minta maaf. Itu salah. Itu bukannya permintaannya Pak Jokowi. Karena kan semua kalau dalam keadaan-keadaan yang seperti itu, orang mengkaitkan ini Pak Jokowi meminta damai. Enggak begitu, itu perintah undang-undang. Ya. Jadi dua elemen tadi berkaitan dengan masalah restoratif justice maupun juga berkaitan dengan permintaan maaf, itu diatur dan diperintah oleh undang-undang, itu harus dikerjakan oleh pengadilan. Gitu ya. Nah terus kemudian kenapa
kok tiba-tiba, oh saya nggak mau ikut-ikut lagi. Saya mau bebas dari persoalan ini. Tahu apa yang dia takutin? Yang dia takutin ya, oh ini toh yang disebut dengan tindak pidananya saya. Apa? Ya medsos yang dia kirim-kirim itu kan. UGM harus begini, ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini yang dibuat oleh dia, disebarkan ke orang, itulah yang disebut dengan tindak pidananya. Gitu loh. Bukan berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Belum lagi ini Pak, setelah dia eksepsinya ditolak kan dia merasa udah bebas tuh. Tim hukumnya juga kan dengan yakin bahwa ini sudah nggak bisa lagi persidangan dilanjutkan. Terus dia di podcast bilang, bikin tuduhan lagi. Bahwa buku alumni UGM itu fotonya itu bukan Pak Jokowi karena berdasarkan penelitian matematika apa. Itu kan tuduhan lagi itu. Jadi bahkan setelah dia dalam kondisi setelah eksepsi itu merasa menang, dia melemparkan tuduhan lagi. Sekarang tiba-tiba pengen menarik diri gitu. Karena dia pikir, dan mungkin juga dari kuasa hukumnya, lu udah bebas. Kamu udah orang biasa, udah bukan lagi terdakwa dan tersangka, bukan. Kamu orang bebas, barangkali itu. Karena kan saya juga tempo hari lihat pandangan Refli Harun berkaitan dengan putusan bebas tadi kan, ya menyatakan bahwa batal dakwaan jaksa itu, dan dia mengambil posisi berkaitan dengan pasal berapa gitu kan, sehingga itu nggak bisa diajukan lagi. Menurut Refli. Menurut Refli. Nah mungkin itu yang membuat DPD. Tapi setelah dia lihat, ya kita juga udah memaparkan di sini, nggak bisa. Itu ada pasal 75, ya kan, yang menyatakan bahwa pasal itu sesuai dengan putusan MK. Putusan batal ya berkaitan dengan dakwaan itu bisa diajukan sekali lagi. Nah ternyata itu benar dilakukan oleh JPU. Dia mikir, waduh, kalau saya begini kan berarti saya kena kasus ini. Nah disitulah dia baru ngeh. Dia ngeh nih, baru ngeh nih. Barangkali juga sekarang Roy Suryo baru ngeh. Karena mungkin kan, maaf, Roy dan Tipa itu kan bisa dikategorikan awam berkaitan dengan masalah ini. Barangkali nih, ya kan, pengacara ini selalu dulu mengiming-iming, lu bebas. Kalau gue yang tanganin, pasti lu akan menjadi selamat. Mungkin seperti itu gitu kan. Tapi tidak menjelaskan secara detail tindak pidana apa sih yang kamu sampai sekarang ini menjadi tersangka, kemudian menjadi terdakwa. Dia kan baru nggak, oh jadi potongan-potongan kalimat di medsos itu saya jadi kena pidana. Bener nggak sih? Ya kan dia baca dong undang-undang yang di ini kan. Oh iya ya. Iya dong saya jadi kena pidana. Dugaan saya dia baru ngeh sehingga dia pikir, saya nggak ikut-ikut gitu kan. Karena kenapa? Setelah JPU juga mau melanjutkan persidangan ini. Yang dulunya dia pikir ini nggak dilanjutin. Dianggap game over nih sudah. Ya kan? Artinya sudah nggak ada perkara buat Tipa. Tapi setelah dia rasakan jaksa mengajukan lagi, waduh saya kena ini. Barangkali itu. Iya, jadi ini ya kita berharap Roy Suryo dan Tifa udah siap mental lah untuk masuk ke pokok perkara Pak ya. Asalkan profitnya bisa selesai dalam waktu dekat ini kan. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Betul. Oke, terima kasih Pak Suyadi atas pencerahannya, atas obrolannya. Pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya, makasih.